Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kelima mata kuliah akuntansi untuk keputusan bisnis. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat dan juga bahagia serta tetap semangat ya. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita masih bertemu secara virtual, tapi saya harap tidak mengurangi semangat dari Anda sekalian. Baik, kita akan lanjutkan materinya untuk pertemuan kelima di hari ini. Izinkan saya untuk share screen materi terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertemuan hari ini, kita akan review yang sudah kita pelajari selama 4 pertemuan sebelumnya. Ini sudah banyak ya yang kita pelajari, yaitu mulai dari income statement, kemudian revenues, kemudian expenses, net income versus net loss, kemudian retained earning statement, balance sheet, aset, liability, stockholders equity, accounting transaction, journal, ledger, trial balance, cash basis, and accrual basis, adjusted entries, adjusted trial balance. Nah, itu tadi ya, sudah ada 16 topik ya, 16 hal penting yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pertemuan 5, yaitu akan membahas tentang merchandising operation and the multiple step income statement. Ya, jadi kita akan membahas tentang bagaimana operasional dari perusahaan dagang dan juga seperti apa laporan laba rugi menggunakan multiple step ya atau beberapa tahapan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat ya sedikit penjelasan dari video. Oke, baik, terkait video tadi yang sudah ditayangkan. Jadi dalam video tersebut menjelaskan ya perbedaan antara perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Dilihat dari siklusnya, kemudian dari yang dijualnya, kemudian juga dari contoh ya, contoh usahanya. Nah, itu berbeda antara perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Nah, ini ya capaian yang
harus dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari topik ini, yaitu ada 5 capaian. Yang pertama, mahasiswa nanti dapat menjelaskan perbedaan di antara perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Kemudian setelah itu yang kedua dapat menjelaskan pencatatan, penjualan, dan juga pembelian ya, penjualan menggunakan sistem persediaan perpetual dan juga sama untuk pembelian. Kemudian setelah itu diharapkan bisa membedakan ya dan juga menerapkan laporan laba rugi menggunakan yang satu tahap atau single step dan juga yang beberapa tahap atau multiple step. Dan yang terakhir itu bisa menghitung HPP atau cost of goods sold dengan menggunakan sistem periodik. Nah, ini nantinya yang diharapkan dapat dicapai oleh para mahasiswa. Oke, kita masuk ke materi. Nah, kita akan menjelaskan ya, pertama tentang operasional dari perusahaan dagang. Nah, ini yang membedakan dengan perusahaan jasa, kalau perusahaan dagang itu ada proses membeli dan menjual barang. Kalau perusahaan jasa itu langsung ya menjual jasa. Nah, akan tetapi kalau perusahaan dagang itu ada proses membeli terlebih dahulu. Jadi membeli dari wholesaler ya atau distributor, kemudian masuk ke retailer ya. Nah, penjualannya ini tuh sebagai retailer. Nah, setelah itu barangnya dijual ke konsumen gitu. Nah, kemudian di dalam perusahaan dagang itu sumber pendapatan utamanya itu berupa pendapatan penjualan atau dari hasil penjualannya itu sendiri. Nah, kemudian siklus operasinya atau siklus operasionalnya itu untuk perusahaan dagang biasanya itu lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan jasa. Nah, ini bisa Anda lihat dalam ilustrasi yang sudah ditampilkan ini. Untuk perusahaan jasa itu langsung ya, jadi setelah memberikan jasanya. Nah, itu kalau misalkan dalam bentuk kredit, nanti itu masih dicatat sebagai piutang. Nah, kemudian setelah dibayarkan oleh pembeli, nah itu akan diterima cash-nya oleh penjual. Nah, kemudian itulah akan menjadi cash atau pendapatan bagi perusahaan. Nah, sedangkan untuk perusahaan dagang, itu prosesnya lebih panjang karena dalam hal ini ada proses pembelian. Nah, dalam hal ini pembelian barang, kemudian sebagian nantinya akan disimpan sebagai inventory atau persediaan, kemudian sisanya itu akan dijual. Nah, nanti yang terjual itu kalau dilakukan secara kredit, maka akan mendapatkan piutang. Nah, setelah dibayarkan oleh pembeli, maka akan diterima dalam bentuk cash. Nah, itulah nanti akan dicatat sebagai revenue-nya atau pendapatan bagi perusahaan dagang tersebut. Nah, kemudian untuk aliran biayanya. Nah, kalau perusahaan jasa itu langsung ya, jadi dari revenue atau pendapatan langsung dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, sedangkan untuk perusahaan dagang itu ada yang namanya HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, dalam hal ini aliran biayanya itu dimulai dari adanya persediaan awal. Nah, kemudian ditambah dengan pembelian bersih. Nah, setelah itu didapat barang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, itulah nantinya didapat cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualannya.
Nah, kemudian setelah itu dilakukan pencatatan pembelian dari perusahaan dagang. Nah, ini bisa dalam bentuk tunai atau kredit. Nah, ini kita akan contohkan jika melakukan pembelian secara kredit. Nah, kalau melakukan pembelian secara kredit, maka nantinya akan ada invoice atau faktur pembelian seperti gambar yang di sebelah kanan ini ya. Jadi ada rincian barang apa saja yang dibeli, harganya berapa, kemudian total pembeliannya itu berapa. Nah, ini nanti yang akan dijadikan dasar sebagai pencatatan jurnal. Nah, ini bukti transaksinya ini jangan sampai hilang. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Contoh transaksinya ya. Nah, misalkan dalam hal ini pembeli itu namanya Sauk Stereo. Nah, itu membeli beberapa barang ya. Nah, itu membeli beberapa barangnya kepada PW Audio Supply. Nah, terlihat ya di dalam invoice tersebut ada 2 barang dengan total pembelian sebesar 3.800. Nah, bagaimana pencatatan jurnalnya untuk Sauk Stereo sebagai pembeli? Oke. Nah, yang pertama itu kita akan catat inventory atau persediaan bertambah ya, karena barang dibeli maka akan bertambah. Nah, itu dicatat di sebelah debit sebesar 3.800. Nah, kemudian karena ini muncul invoice berarti pembeliannya dilakukan secara kredit. Nah, kalau pembelian dilakukan secara kredit, maka utangnya akan bertambah, yaitu account payable bertambah di sebelah kredit sebesar 3.800. Nah, kemudian dalam proses pembelian di perusahaan dagang itu muncul yang namanya biaya angkut pembelian. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, dalam biaya angkut pembelian itu dibagi 2, yaitu yang pertama ada FOB shipping point dan yang kedua ada FOB destination. Nah, perbedaannya kalau FOB shipping point itu yang membayar biaya angkut pembelian atau istilah terkininya itu ongkir lah ya. Nah, itu yang membayarnya itu pembeli. Nah, sedangkan FOB destination yang membayar biaya angkut pembelian atau biaya pengirimannya itu pihak penjual. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau untuk FOB shipping point, nah kepemilikan barang itu bisa berpindah kepada pembeli ketika si kurirnya ini menyampaikan barang tersebut kepada pembeli. Nah, itu baru nantinya bisa berpindah ya kepemilikan barangnya. Nah, sedangkan untuk yang FOB destination itu kepemilikan barangnya berpindah ketika benar-benar barang itu sudah diterima oleh pembeli. Jadi kalau di awal itu kepemilikannya masih milik seller atau penjual. Nah, itu perbedaan antara FOB shipping point dan FOB destination. Nah, kita langsung contohkan ya untuk transaksi dari biaya angkut pembelian. Nah, ini diasumsikan barang dikirim ya kepada Sauk Stereo itu pada tanggal 6 itu sebesar 150. Nah, jadi dalam hal ini Sauk Stereo yang membayarkan ya, yang membayar biaya angkut pembelian. Jadi ditanggung oleh pembeli. Nah, jurnalnya itu menjadi nah ini, jadi inventory atau persediaannya bertambah di sebelah debit sebesar 150. Kemudian untuk membayar biaya angkut pembeliannya tadi, maka akan berkurang cash-nya sebesar 150 di sebelah kredit. Nah, kemudian untuk ilustrasi yang kedua, jika
penjual yang menanggung biaya angkut pembeliannya. Dalam hal ini PW Audio Supply yang menanggung biaya angkut pembeliannya ya. Maka pencatatannya menjadi biaya angkut itu akan bertambah di sebelah debit sebesar 150, kemudian cash untuk membayar tadi biaya angkutnya itu akan berkurang, dicatat di sebelah kredit sebesar 150. Kemudian selain biaya angkut pembelian di dalam transaksi pembelian itu ada yang namanya retur dan pengurangan harga. Nah, ini bisa terjadi apabila pembeli merasa tidak puas akan kondisi barangnya. Misalkan barangnya itu mengalami kerusakan, kecacatan, nah kemudian juga kualitasnya itu di bawah standar, nah atau tidak sesuai speknya ya atau spesifikasinya. Nah, maka itu bisa dilakukan retur, pengembalian barang tersebut, atau si pembeli tetap mau dengan kondisi seadanya barang tersebut, tapi nanti akan diberikan pengurangan harga dari pihak penjualnya. Nah, itu yang dimaksud dengan retur dan juga pengurangan harga atau allowance. Nah, kita contohkan ya untuk transaksinya. Nah, dalam hal ini tadi si Sauk Stereo itu mengembalikan barang ya. Jadi barangnya mungkin bisa jadi cacat atau rusak itu senilai 300 kepada PW Audio Supply di tanggal 8 Mei. Maka pencatatannya adalah nah, jadi utangnya itu akan berkurang ya dari sisi Sauk Stereo sebagai pembeli karena ada dikembalikan sebesar 300. Nah, utang berkurang dicatat di sisi debit. Nah, kemudian karena barangnya dikembalikan, maka persediaan atau inventorinya pun menjadi berkurang. Nah, jika berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 300. Nah, oke, baik, kita review sedikit apa yang tadi sudah saya jelaskan. Silahkan bisa dijawab untuk pertanyaan singkat berikut, yaitu ketika pembelian dalam perusahaan dagang itu secara kredit, nah maka pencatatan dalam jurnalnya itu seperti apa? Baik, betul ya. Nah, jadi di sisi debitnya yaitu inventory ya atau barang dagangannya itu bertambah, kemudian di sisi kreditnya itu utang ya, utangnya bertambah atau account payable. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi selain ada biaya angkut pembelian, kemudian ada retur, ada pengurangan harga, kemudian juga ada potongan pembelian ya atau diskon. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar si pembeli tadi ada motivasi untuk membayar lebih cepat ya. Dalam hal ini pembeliannya kredit. Nah, jadi apabila si pembeli mau membayar lebih cepat dari jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka dari pihak penjual akan memberikan potongan atau memberikan diskon. Nah, itu nanti ada beberapa ketentuan, biasanya banyaknya itu contohnya eh, terminnya atau ketentuannya itu 2/10 N/30, yaitu artinya akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar 2% dalam jangka waktu 10 hari di dalam 30 hari bulan jatuh temponya. Nah, itu pengertian dari 2/10 N/30. Nah ini ya, jadi ada 3 ketentuan, ini yang paling banyak muncul. Yang pertama itu tadi 2/10 N/30. Nah kemudian ada juga 1/10 EOM ya. Nah ini artinya itu akan mendapatkan diskon 1% jika dibayarkan 10 hari di bulan berikutnya. Nah, kemudian ada ketentuan yang ketiga yaitu N/10 EOM, yaitu membayarkan seluruh nilai jatuh tempo itu 10
dalam waktu 10 hari di bulan berikutnya. Nah, ini ya untuk contoh 3 ketentuan dalam pemberian diskon. Nah, kita langsung contohkan ya dalam transaksinya dan pencatatan jurnalnya. Nah, dalam hal ini diasumsikan Sauk Stereo itu membayar tadi ya pembelian kreditnya itu sebesar 3.500. Nah, dalam hal ini sebenarnya tadi kan pembeliannya itu 3.800. Nah, tapi Sauk Stereo hanya membayar 3.500 karena tadi ada retur ya, pengembalian barang sebesar 300. Jadi dikurangi 3.800 dikurangi 300 menjadi 3.500. Nah, kemudian Sauk Stereo mengambil manfaat diskon tadi. Nah, jadi membayarkan di masa periode diskon. Nah, sehingga untuk jurnalnya itu menjadi utangnya itu berkurang ya si Sox Stereo sebesar 3.500. Nah, kemudian ada persediaan yang berkurang sebesar 70. Nah, persediaan yang berkurang sebesar 70 ini merupakan diskon yang diberikan. Tadi ya 2% dikalikan dengan 3.500 sehingga cash bersihnya tadi yang dibayarkan kepada pihak penjual yaitu setelah dikurangi diskon menjadi 3.430. Nah, kemudian asumsinya jika Sauk Stereo itu gagal mendapatkan diskon, jadi sudah lewat periodenya, maka jurnalnya menjadi utuh ya, tetap. Jadi hanya dikurangi retur saja, yaitu utangnya berkurang sebesar 3.500 dicatat di sebelah debit, dan di sisi kreditnya itu cash untuk membayarnya sebesar 3.500. Nah, itu tadi untuk pencatatan pembelian. Nah, kemudian bagaimana dalam hal pencatatan penjualan ya di dalam perusahaan dagang. Nah, dalam hal ini si pihak penjual ya yang akan mencatat yaitu PW Audio Supply. Oke, kita langsung ke contoh transaksinya, yaitu dari pihak penjual PW Audio Supply itu akan mencatat penjualan sebesar 3.800 atas transaksi yang dilakukan oleh Sauk Stereo ya. Nah, ini pencatatannya yaitu menjadi, nah ini kemudian juga diasumsikan untuk biaya pembeliannya itu sebesar 2.400 yang nantinya akan dicatat sebagai cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, ini yang membedakan ya antara pencatatan pembelian dan penjualan. Kalau pencatatan penjualan itu ada jurnal yaitu cost of goods sold dan inventory. Nah, sehingga untuk pencatatan jurnalnya account receivable atau piutang bertambah sebesar 3.800 di sisi debit, kemudian pendapatan penjualan bertambah di sisi kredit sebesar 3.800, dan dicatat pula untuk HPP-nya atau cost of goods sold-nya di sisi debit 2.400 dan di sisi kreditnya inventory sebesar 2.400. Nah, kemudian tidak hanya dalam pembelian, tapi dalam penjualan pun juga mencatat adanya retur dan juga pengurangan harga dari penjualan. Nah, ini sifatnya pencatatannya itu kebalikan dari transaksi pembelian ya. Jadi berlawanan arah untuk akunnya. Kalau misalkan yang di pembelian itu debit, maka untuk di transaksi penjualan menjadi kredit.
Nah, seperti itu ya. Kemudian penjualan tidak dikurangi di debit karena nah ini akan mengaburkan pentingnya retur dan potongan penjualan sebagai presentasi dari penjualan dan juga bisa mendistorsi perbandingan antara total penjualan dalam periode akuntansi yang berbeda. Nah, langsung kita masuk ke contoh transaksinya. Nah, dalam hal ini, PW Audio Supply mempersiapkan pencatatan jurnalnya, yaitu ini ya, sama yang dilakukan pencatatan oleh Sauk Stereo sebelumnya. Jadi ada pengembalian barang ya, atau ada retur dari Sauk Stereo sebesar 300. Nah, dalam hal ini diasumsikan untuk biayanya itu 140. Nah, sehingga untuk pencatatan jurnalnya yaitu di sebelah debit itu akan bertambah retur dan pengurangan harga yang diberikan oleh PW Audio Supply kepada Sauk Stereo sebesar 300. Kemudian piutangnya menjadi berkurang karena dikembalikan ya barangnya. Nah, itu sebesar 300 di sisi kredit. Kemudian harus dicatat kembali untuk HPP-nya. Nah, dalam hal ini karena barang dikembalikan, maka persediaannya atau inventorinya bertambah ya sebesar 140 di debit, kemudian cost of goods sold-nya menjadi berkurang karena dikembalikan sebesar 140 di sisi kredit. Oke, setelah tadi yang sudah dijelaskan, kita review kembali sedikit. Nah, ini silahkan dijawab pertanyaannya. Di dalam sistem perpetual inventory, cost of goods sold itu dicatatnya seperti apa? Gitu ya. Nah, seberapa sering dicatatnya? Oke ya, betul. Jawabannya untuk setiap transaksi. Oke. Oke, kita lanjutkan ke potongan ya, potongan atau diskon penjualan. Nah, ini jadi contohnya tadi ya. Jadi agar si pembeli tadi bisa membayar lebih cepat dan nantinya itu akan berpengaruh ya. Kalau pembeli membayar lebih cepat, maka cash flow di sisi penjual itu akan lebih baik, akan lebih cepat berputarnya. Nah, ini misalkan contohnya tadi penjualan itu yang dilakukan sebesar 3.800. Kemudian karena ada pengembalian maka harus dikurangi sebesar 300. Nah, kemudian pihak penjual pun memberikan diskon sebesar 70 sehingga penjualan bersihnya itu sebesar 3.430. Nah, ini untuk contoh jurnalnya. Dalam hal ini memberikan diskon ya. PW Audio Supply itu memberikan diskon kepada Sauk Stereo sebesar tadi 2%. Nah, sehingga dari penjualannya, yaitu karena tadi ada pengembalian atau retur sebesar 300, maka penjualannya menjadi 3.500. Nah, kemudian kita hitung diskonnya terlebih dahulu, yaitu 2% dari 3.570. Nah, sehingga untuk cash-nya yang diterima dari pembeli itu sebesar 3.430. Nah, itu tadi untuk pencatatan pembelian dan juga penjualan dalam perusahaan dagang. Nah, kita lanjutkan masuk kepada income statement atau laporan laba rugi. Nah, ini ada dua bentuk. Yang pertama itu single step. Nah, single step ini bentuk laporan yang lebih sederhana ya. Nah, ini sederhana karena hanya satu tahap, yaitu revenue-nya dihitung berapa, setelah itu langsung dikurangi dengan keseluruhan beban atau expense. Nah, dalam hal ini baik cost of goods sold atau beban operasional lainnya itu disatukan.
Nah, sehingga langsung didapat net income-nya itu berapa. Apakah nanti net income atau net loss ya. Nah, itu langsung dikurangi antara revenue dan juga expenses. Nah, ini biasanya digunakan untuk transaksi atau perusahaan yang masih sederhana. Contohnya misalkan UMKM, nah itu masih menggunakan cocoknya itu single step ya dalam income statement-nya. Nah, kemudian yang kedua itu multiple step income statement atau laporan laba rugi dengan beberapa tahapan. Nah, di sini di dalam multiple step ini ada 3 item yang penting, yaitu yang pertama nantinya akan ada gross profit atau laba kotor, kemudian ada income from operation atau laba operasi. Nah, setelah itu baru didapat net income atau loss income-nya. Ya, baru didapat laba atau rugi bersihnya melalui beberapa tahapan. Nah, kita langsung lihat contohnya. Nah, ini ya, yang ditandai merah itulah 3 item yang penting yang ada di dalam multiple step. Jadi setelah tahu net sales-nya berapa, kemudian dikurangi cost of goods sold. Nah, itulah yang disebut dengan laba kotor. Nah, setelah diketahui laba kotor, baru dikurangi dengan biaya-biaya operasionalnya. Nah, itulah yang disebut dengan laba operasional. Baru setelah itu dikurangi dengan biaya lain-lain. Nah, setelah itu baru didapat laba bersihnya berapa. Nah, ini ya contoh contoh pencatatannya, yaitu ada beberapa key items-nya di dalam multiple step. Yang pertama itu net sales. Nah, setelah didapat net sales, kemudian diketahui gross profit, kemudian key items yang ketiga itu operating expense, kemudian yang keempat ada non-operating activities, nah itu yang di luar usaha, di luar operasional. Nah, jadi ada beberapa ya, ya baik pendapatan atau juga beban ya, yaitu kalau contohnya dari pendapatan lain-lain, ada yang disebut dengan pendapatan bunga, kemudian pendapatan dividen, ada pendapatan sewa, dan juga ada keuntungan yang didapat dari penjualan properti, tanah, dan juga peralatan. Nah, sedangkan contoh dari beban lain-lain itu yaitu ada beban bunga, kemudian juga ada rugi ya atau kehilangan dari aktivitas recurring atau aktivitas yang berulang, kemudian juga ada loss atau kerugian dari sewa, misalkan melakukan sewa properti atau tanah atau peralatan gitu ya. Nah, kemudian juga ada kecurangan ya, bisa juga kecurangan dilakukan oleh pegawai dan juga supplier. Nah, itu contoh dari pendapatan dan juga beban lain-lain. Oke, tadi bentuk dan juga contoh penggunaan dari single step dan juga multiple step dalam laporan laba rugi. Nah, ini ada review question, pertanyaan singkat, silahkan dijawab. Jadi di dalam multiple step laporan laba rugi itu untuk perusahaan dagang itu menunjukkan akun apa saja yang terdapat di dalam multiple step. Nah, kecuali ya, ini kecualinya itu apa? Berarti yang tidak terdapat. Oke, betul ya. Jadi yang tidak ada itu investing activity section. Karena untuk yang ketiga ini merupakan key items ya dalam multiple step. Baik, kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu menentukan dan juga menghitung cost of goods sold
atau harga pokok penjualan dengan menggunakan sistem periodik. Nah, jadi komponen di dalam harga pokok penjualan atau cost of goods sold itu yang pertama ada persediaan awal ya atau ini beginning inventory. Nah, dalam hal ini contohnya sebesar 36.000. Kemudian ada pembelian bersih. Nah, pembelian bersih itu terdiri dari pembelian, kemudian dikurangi kalau misalkan ada retur dan pengurangan harga dan juga ada potongan pembelian. Nah, itu sebagai pengurang. Kemudian ditambah dengan biaya angkut pembelian. Nah, itulah yang disebut dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih tadi ditambahkan dengan persediaan awal, maka didapat biaya atau barang yang tersedia untuk dijual sebesar 356.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 40.000. Maka didapat cost of goods sold atau harga pokok penjualannya itu sebesar 316.000. Baik, dari contoh yang tadi, silahkan saudara sekalian bisa menyelesaikan ya soal berikut, yaitu menghitung yang pertama cost of good purchase-nya atau barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian berapa cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualannya. Ya, silakan bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Ini sudah tersedia untuk komponen-komponennya, silakan bisa dikerjakan. Baik, kita akan bahas yang sudah dikerjakan Anda semua. Oke, yang pertama sesuai dengan rumus cost of goods sold, itu komponen yang pertama ada beginning inventory. Nah, di dalam soal diketahui sebesar 5.900. Kemudian kita akan hitung untuk pembelian bersihnya. Nah, pembelian bersih itu terdiri dari purchases sebesar 521.980, kemudian ada purchase return and allowance itu sebesar 9.100 yang sifatnya mengurangi, dan juga ada purchase discount sebesar 2.525 yang sifatnya juga mengurangi. Nah, kemudian ada biaya angkut pembelian sebesar 17.400 sebagai penambah, sehingga diketahui untuk barang tersedia untuk dijualnya yaitu 527.755, yaitu tadi ya dari hasil pembelian bersihnya. Nah, kemudian diketahui juga ada ending inventory atau persediaan akhir yaitu sebesar 62.150, sehingga diketahui untuk cost of goods sold atau harga pokok penjualannya itu sebesar 525.305. Nah, baik. Jadi sudah selesai materi untuk pertemuan kelima pada hari ini. Nah, tadi yang sudah kita pelajari untuk pertemuan kali ini itu ada 6 item. Yang pertama tadi sudah kita diskusikan, kita bahas tentang perbedaan antara perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Nah, kemudian juga tadi sudah bisa ya menghitung dan juga menggunakan laporan laba rugi dengan dua bentuk, yaitu dengan single step dan juga multiple step. Nah, kemudian yang ketiga juga Anda semua sudah bisa menentukan komponen-komponen yang ada di dalam cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan juga sudah bisa menghitung.
Nah, kemudian juga sudah mengetahui ada syarat pembayaran di dalam transaksi penjualan ya. Contohnya tadi ada 2/10 N/30. Nah, kemudian juga di dalam transaksi pembelian dan penjualan itu ada yang namanya diskon, kemudian ada yang namanya retur dan juga pengurangan harga. Dan juga yang terakhir tadi di dalam biaya angkut pembelian itu ada 2 ketentuan. Yang pertama bisa menggunakan FOB shipping point dan juga yang kedua bisa menggunakan FOB destination. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Jika nanti masih ada yang bingung ingin ditanyakan, silakan bisa langsung menyampaikan kepada saya ya. Nah, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 6 di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.